Pagi menjelang siang hari ini, angkat pagi kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Harapkan bagi teman-teman agar berdiri. Lima. Menurut kalian, virus itu makhluk hidup atau benda mati? Alasannya? Mikroorganisme. Dapat berkembang biak, apalagi? Jadi virus itu bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama bisa dikategorikan hidup karena bisa bereproduksi. Terus yang kedua, dia termasuk benda mati karena dapat dikristalkan. Jadi tujuan kita mempelajari tentang virus ini adalah supaya kita tahu dari mana asalnya virus, bentuknya, strukturnya, dan apa peranannya dalam kehidupan kita. Kita langsung saja ke sejarah virus ya. Yang pertama, penemunya pertama bernama Adolf Meyer. Adalah penemu pertama virus yang belum dikategorikan dalam virus. Pada tahun 1883, dia menemukan cacing kuning pada tembakau yang kemudian dia sebut sebagai penyakit mozaik. Penyebab dari penyakit mozaik ini adalah bakteri. Masih dia sebut penyakit mozaik ini disebabkan oleh bakteri. Kemudian yang kedua, Martinus. Kemudian setelah melakukan penyaringan, bakterinya lolos. Nah, dia berkesimpulan bahwa bakteri penyebab penyakit tersebut bukan bakteri yang besar, tapi bakteri yang lebih kecil. Yang ketiga, Dimitri Ivanovsky. Ini juga pada tahun setelahnya dia juga melakukan ekstraksi terhadap getah tembakau yang dia suntikan ke tanaman yang sehat ya, tetapi daya sebarnya juga tidak berubah. Kemudian di sini berkesimpulan juga bahwa penyebabnya juga adalah bakteri, belum yang berpatokan ke virus ya, masih ke bakteri. Yang terakhir pada tahun 1935 seorang ilmuwan bernama beliau ini bisa mengkristalkan virus yang disingkat TMV, virus.
Virus itu berbentuk berbagai macam bentuknya. Ada yang bentuknya oval, ada yang berbentuk batang atau memanjang, ada yang berbentuk huruf T, dan dapat juga berbentuk bulat. Ada produksi virus. Nah, virus ini bisa bereproduksi hanya jika dia melekat pada sel inang. Kemudian dia memiliki dua daur. Yang pertama daur lipid dan daur isomerik. Daur lipid, virus akan menghancurkan sel induk setelah berhasil melakukan reproduksi. Sedangkan pada daur isomerik, virus tidak dapat menghancurkan sel induk setelah reproduksi, tapi berinteraksi dengan DNA sel induk. Masing-masing mempunyai fase-fase ya. Di sini ada fase absorpsi atau penempelan, kemudian fase injeksi atau penetrasi, kemudian fase penetrasi dan sintesis, kemudian fase assembling, kemudian yang terakhir fase daur lisogenik. Tapi di sini bedanya cuma di fase penggabungan. Peran virus itu ada dua macam ya. Peran yang menguntungkan dan peran yang merugikan. Apa aja peran yang menguntungkan? Dapat Dan menghasilkan antibiotik. Kemudian kalau virus yang merugikan, nah pastinya menyebabkan penyakit. Sekarang mengerjakan LKPD. Ya, LKPD yang dibagikan apa aja ya di 4 kelompok. Kita bagi jadi 4 kelompok ya. Ini biar pas orang ya. Dua cewek yang di sana ya. Kita sana biar 5 orang. Orang-orang ya. Silakan didiskusikan kelompoknya ini. Silakan didiskusikan kelompoknya ya. Ya berurutannya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya di paling depan itu. Oke. Angin ada sini sampai Bisa mencari lewat internet juga ya. Jawabannya ditulis di LKPD ini ya. Namanya juga jangan lupa ditulis namanya. Ya. Ini kan kelompok berapa? Itu kan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jangan lupa tulis nama kelompoknya di sini kelompok berapa ini? Tidak ya. Ini juga kelompok 2 ya. jawaban. barikan berita Ismail. Beda Indonesia. Anak-anak SMA tidak perlu banyak pengarahan, mereka sudah bisa. Iya kan SMA bukan.
Tulis nama-nama korban. Virus masuk yang menyatakan virus ini yang virus masuk dikarenakan kalau Kalian sudah siap? Siap buat presentasi di depan? Kalian bisa bacakan pertanyaan sama jawaban. Dan nanti temannya menjawabnya. Berapa yang sudah siap? 3 ya? Untuk 3 nanti. Lain, perhatikan temannya di depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin Presentasi. tentang virus. Sebelum kami memulai presentasi ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Sultan Pertama sebagai moderator. Saya Hendra Mandi selaku pemateri. Saya Amir Suara selaku anggota. Saya Ahmad Salim Barak sebagai narasumber. Saya bisa jalan 3 sebagai anggota. Ya, langsung saja kita materi. Baik, tanpa berlama-lama. Yang pertama, informasi dulu. Nah, virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya berkembang biak di sel-sel hidup lain dan hanya untuk memproduksi virusnya. Menurunkan atau nukleus saja. Ciri lainnya, virus tidak dapat bergerak maupun melakukan aktivitas metabolisme sendiri. Selain itu, virus tidak dapat membunuh diri. Virus tidak dapat dihidupkan dengan sentrifugasi biasa, tapi dapat dikristalkan. Pada umumnya bersifat parasit obligat. Menurut para ahli biologi, virus merupakan peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Dikatakan peralihan karena virus mempunyai sebagian ciri-ciri makhluk hidup, yaitu dapat berkembang biak, tetapi juga memiliki ciri benda tak hidup, yaitu dapat dikristalkan. Ciri virus lainnya adalah virus tidak dapat bergerak, tidak dapat membunuh diri, dan tidak dapat dihidupkan dengan sentrifugasi biasa, dan dapat dikristalkan.
Pada umumnya, virus bersifat membagikan. Virus dapat menginfeksi tumbuhan, hewan, dan manusia, sehingga menimbulkan penyakit antara lain mosaik, penyakit yang menyebabkan warna kuning pada daun tumbuhan seperti tembakau, kacang kedelai, tomat, kentang, dan berbagai jenis labu. Yang kedua, yellow, penyakit yang menyerang tumbuhan apel. Yang ketiga, daun menggunung, terjadi pada tembakau, kapas, dan lobak yang diserang virus tobacco TYMF dan lain-lain. Pertanyaan pertama adalah, Langsung ke pertanyaan. tokoh di bawah merupakan Wendell Meredith Stanley. Apa kontribusi beliau dalam sejarah virus? Yang kedua, berdasarkan gambar berikut, tuliskan bagian-bagian virus, bakteri, OVG, dan fungsinya. Dan yang terakhir, sebutkan ciri-ciri virus yang kalian dapat ketahui. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Tokoh di bawah ini merupakan Meredith Stanley. Apa kontribusi beliau dalam sejarah virus? Jawabannya adalah dia menyatakan virus termasuk kepada makhluk peralihan, dikarenakan kalau di luar salinan atau saat ditemukan dia akan mati. Tapi kalau di dalam salinannya dia bisa aktif seperti makhluk hidup untuk melangsungkan reproduksinya. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan gambar berikut, tuliskan bagian-bagian tubuh virus bakteriofagi dan fungsinya. Yang pertama, kepala, ekor, kapsid, asam nukleat, dan serabut ekor. Fungsinya, bagian pusat pengendalian virus, pelindung asam nukleat, sebagai materi genetik berisikan DNA atau RNA, pembungkus ekor yang terdiri dari sisi berjumlah 12 atau 24 untuk menancapkan tubuh virus ke sel inangnya. Pertanyaan ketiga, sebutkan ciri-ciri virus yang kalian dapat ketahui. Jawabannya, ukurannya mikroskopis 25 sampai 300 nanometer, terkecil poliovirus dan terbesar IMC atau tobacco mosaic virus. Yang kedua, parasitokok dan intraseluler hanya dapat hidup pada sel inangnya saja. Yang ketiga, bentuk beraneka ragam. Yang pertama spiral, ikosaedral, kompleks, dan berpelindung. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kelompok lain ada yang mau menanggapi? Silakan, ada yang mau komentar atau memberikan pertanyaan kepada temannya, silakan. Terima kasih untuk kelompok 3 ya presentasinya. Tepuk tangan untuk temannya. Silakan diperkenalkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain silakan memperhatikan temannya di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil bagian diskusi kami tentang virus. Sebelum materi kami mempresentasikannya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nusabila sebagai moderator. Di samping ini saya Bekina Herlina sebagai pemateri. Saya sebagai saya Desi Dasmawati sebagai anggota. Saya Karina Fitasari sebagai anggota. Oke, langsung saja pemateri kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemateri kami. Silakan. Baik, saya akan memaparkan materi tentang virus. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus yang
pulang. Udah, ayo. tidak dapat didapatkan dengan konfigurasi biasa dan dapat dikristalkan. Pada umumnya virus bersifat mematikan. Virus dapat menginfeksi tumbuhan, hewan dan manusia sehingga menimbulkan penyakit antara lain mosaik, penyakit yang menyebabkan bau pada daun tumbuhan seperti tembakau, radang, Teleponnya Nurjana. Ganti. Oh, spot ke? Hmm? penyakit yang menyerang tanaman aster, daun jadi pada tembakau, kapas, dan obat yang diserang virus, Laura. sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Hmm? Bau. Yang paling bawah deh. Masa A17 itu? Berapa? F21 itu tuh. Oke. Jawabannya Hmm? A. Yang menyatakan virus termasuk pada masuk peralihan. Dikarenakan kalau di luar selingan atau selalu ditemukan dia akan mati. Tapi kalau di dalam selingannya dia bisa aktif seperti makhluk reproduksinya. Wow. Udah bisa nyambung. Berikut tulisan bagian-bagian virus bakteriofaga dan isinya. Kepala, 10 ekor, vaksin, salin kuliah, 100 ekor. 1. Bagian pusat pengendali virus. 2. Pelindung asal. Keluar dong. 3. Sebagai materi genetik dari Ya. garisan DNA atau RNA. 4. Puluhan pembungkus DNA yang terdiri dari sifat 12 atau sifat 4. 5. Untuk menandakan virus reseptornya. Presentasi dari materi dan hasil jawaban dari narasumber. Ada yang ingin bertanya? Tadi anak-anak yang mau bertanya silahkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mungkin itu saja. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lain lagi yang mau presentasikan? Ada lagi yang mau presentasikan? Ada pertanyaan? Ada. Kita buat kesimpulan aja ya. Karena kalian sudah mengerti semuanya sekarang. Kita buat kesimpulan tentang materi kita hari ini ya. Jadi sejarah virus itu dimulai dari adult player pada tahun 1880. Virus dibagi menjadi 3. Apa saja anggotanya? Kepala, leher, dan ekor. Ya. Ciri-ciri virus memiliki bentuk mikroskopis. Apa saja mikroskopis, terus Parasit obligat ya intraseluler. parasit obligat intraseluler. Bentuk beraneka ragam. Ya, bentuk beraneka ragam. Ada yang bulat, ada yang oval, ada yang rata, dan ada yang bentuk T. Kemudian, virus dapat dikelompokkan berdasarkan sel inangnya.